Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang prinsip-prinsip BK. Nama saya Nurul Aziza Rambe dengan NIM 20031024 yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Afifah Zikra Hidayat dengan NIM 20029101, Anggi Yusriana dengan NIM 20031051 dan Diah Pramesya Rahayu dengan NIM 20029115. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama yaitu pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip dapat diartikan sebagai permulaan untuk suatu cara tertentu yang akan melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari permulaan itu. Bimbingan konseling membutuhkan suatu prinsip atau aturan main dalam menjalankan program pelayanan bimbingan. Adapun rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan objek dalam pelayanan bimbingan yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan yang terakhir yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Sejumlah prinsip dan asas mendasari gerak dan langkah penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip dan asas-asas ini berkaitan dengan tujuan, sasaran layanan, jenis layanan, dan kegiatan pendukung, serta berbagai aspek operasionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, berkaitan dengan peserta didik. A. BK melayani semua peserta didik tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. B. BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. C. BK memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. D. BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadikan orientasi pokok alasannya. Baik, prinsip BK yang kedua yaitu berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang pertama, BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua, dalam proses BK, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri. Yang ketiga, permasalahan individu